Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu kita tercurahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen konflik pada sekolah. Ini sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai konflik, baik itu setara individu maupun organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Setiap anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada berbagai konflik, di antaranya konflik antar individu, konflik antar kelompok, atau yang lainnya. Dalam organisasi, perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik. Dalam paradigma lama, banyak orang percaya bahwa konflik akan menghambat organisasi berkembang. Namun dalam paradigma baru ada pandangan yang berbeda. Konflik memang bisa menghambat jika tidak dikelola dengan baik. Namun jika dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi pemilu berkembangnya organisasi menjadi lebih produktif. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik, termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi baik bagi pihak luar di luar yang berkonflik sebagai pihak ketiga yang diperlakukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Nah, ini sekarang tentang definisi manajemen konflik. Definisi manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar,
di luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Adapun pengertian manajemen konflik menurut para ahli di antaranya, menurut Ross pada tahun 1993, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermanfaat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Sementara Menery pada tahun 1950 menyatakan, halaman 220 menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Menery juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat kreatif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Sekarang tentang teori-teori konflik. Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik adalah teori hubungan masyarakat. Itu yang nomor 1. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Nomor 2, teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, fisik, mental, dan sosial yang tidak dipenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Teori negosiasi prinsip
menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan menampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. Sekarang tentang teori identitas. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Nomor 5, teori kesalahpahaman antar budaya. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam acara-acara komunikasi berbagai budaya yang berbeda. Sasaran menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Kemudian nomor 6, teori transformasi konflik. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah tidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak yang berkonflik. Mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan. Ini. Ini. Sekarang tentang kebijakan implementasi manajemen konflik sekolah. Implementasi manajemen konflik dalam pendidikan dilakukan dengan beberapa pendekatan. Menurut Donna Creword dan Reichardt dalam laporannya menyebutkan bahwa memiliki 4 pendekatan dalam melakukan implementasi manajemen konflik dalam bidang pendidikan, yaitu A. Proses kurikulum, yaitu dalam menyusun kurikulum
selalu melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan. Di samping terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru, dan kalau memungkinkan selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kurikulum, proses pengembangan, dan selalu melakukan follow up terhadap gejala-gejala konflik dan pendidikan. Mediation program, yaitu menyiapkan training atau pelatihan untuk guru supaya mampu memediasi persoalan-persoalan di sekolah, di samping menyiapkan modul untuk para guru. Kemudian ada dari Visible Classroom, yaitu semua guru yang mengajarkan di sekolah mampu melakukan kerjasama dengan sesama guru dan pihak manajemen sekolah, di samping memberi pemahaman kepada siswa sebagai pacemaker. Kemudian Peaceable School, yaitu menerapkan manajemen konflik di sekolah secara komprehensif dalam sistem pendidikan dengan terus mengembangkan proses pembelajaran untuk siswa, guru, dan masyarakat. Guru terus dikembangkan menjadi profesional. Murid diharapkan punya informasi tentang konflik, dan masyarakat harus punya inisiatif untuk pemahaman. Sekarang tujuan atau sub tujuan sekolah. Klarifikasi tugas atau wewenang setiap personel, penyempurnaan kebijakan, rotasi personel, dan melakukan pelatihan jika memang diperlukan. Perubahan struktur organisasi diterapkan jika konflik diakibatkan oleh struktur organisasi yang kurang baik atau bukan sekedar praktiknya yang salah. Nah, itu. Sekian dari saya. Kurang lebih nanti kita sambung di lain kesempatan tentang sesi yang kedua tentang manajemen konflik pada sekolah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel saya agar terus berkembang. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.